Story History. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Suara itu datang tiba-tiba, membuat bulu kuduk merinding. Seorang pria berusia 40 tahun kala itu sedang berhalwat seorang diri di Gua Hira, yang terletak di Jabal Nur, kota Mekah. Ia adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 6 Agustus, saat turunnya surat Al-Alaq ayat 1-5 yang dibawa oleh malaikat Jibril. Peristiwa ini menandakan awal dari kenabian beliau. Dengan tubuh gemetar karena ketakutan, beliau segera pulang ke rumah untuk menemui istri tercintanya, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Beliau lalu menceritakan apa yang baru saja terjadi. Tanpa ragu, Khadijah langsung mengimani kenabian suaminya dan menjadi orang pertama yang memeluk Islam. Hari-hari berikutnya menjadi awal perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah menyebarkan agama Islam. Dakwah ini awalnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, mengingat Islam sebagai agama baru yang bertentangan dengan kepercayaan masyarakat Mekah saat itu, yang masih memegang teguh ajaran politeisme. Ancaman terhadap dakwah Nabi sangat nyata, sehingga beliau hanya menyebarkannya kepada kerabat terdekat. Seiring berjalannya waktu, jumlah pengikut Nabi semakin bertambah. Pada tahun 613 Masehi, turun wahyu dalam surat Al-Hijr ayat 94 yang berisi perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Atas perintah ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan penduduk Mekah di Bukit Safa. Di sana, beliau menyeru kepada mereka tentang keesaan Allah dan kenabiannya sebagai utusan Allah. Meskipun beliau terkenal sebagai orang yang jujur, tidak semua orang langsung mengimani ajarannya. Salah satu yang menolak dengan keras adalah pamannya sendiri, Abu Lahab. Dengan marah, Abu Lahab melempar batu ke arah Nabi dan berkata, "Celakalah engkau, hanya untuk ini kau mengumpulkan kami." Tak lama setelah peristiwa itu, Allah menurunkan wahyu berupa surat Al-Lahab. Setelah dakwah dilakukan secara terang-terangan, kaum kafir Quraisy mulai melakukan persekusi terhadap para pemeluk Islam. Beruntung, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki paman yang baik hati, yaitu Abu Talib. Sebagai pemimpin Bani Hashim, Abu Talib menolak permintaan kaum Quraisy untuk memusuhi dan melawan dakwah Nabi. Abu Talib beranggapan kalau dakwah Nabi tak perlu dikhawatirkan karena Nabi tidak memaksakan siapapun masuk Islam. Ia mencontohkan dirinya sendiri yang tetap setia memeluk agamanya yang lama dan tak pernah dipaksa Nabi memeluk Islam. Namun tetap perkataan itu tak dihiraukan. Persekusi terhadap para pengikut Nabi pun berlanjut. Semakin banyak penduduk Mekah yang masuk Islam, semakin banyak pula persekusi yang mereka terima. Demi menjamin keamanan dan keselamatan keponakannya, Abu Talib lalu mengumpulkan semua orang-orang dari Bani Hashim dan Bani Muthalib untuk mengajak mereka melindungi Nabi. Mereka pun setuju, meski tak semua dari mereka telah memeluk Islam. Ini karena ikatan kesukuan di zaman itu yang sangat kuat. Hanya satu orang yang menolak, yaitu paman Nabi yang jahat, Abu Lahab, yang sedari awal memang menentang dakwah Nabi. Dengan solidaritas kesukuan yang kuat itu, keselamatan Nabi memang terjamin. Tapi tidak dengan pengikut-pengikut Nabi, yang berasal dari golongan-golongan kelas bawah, macam budak, orang-orang miskin, dan orang-orang selain Bani Hashim dan Bani Muthalib. Persekusi pun terus terjadi terhadap mereka. Salah satu yang paling masyhur adalah persekusi terhadap keluarga Ammar bin Yasir, yang dilakukan oleh Amr bin Hisham atau Abu Jahal, dengan berujung pada syahidnya kedua orang tua Ammar, yaitu Yasir bin Amir dan Sumayyah binti Hayyat. Mereka pun menjadi orang syahid pertama dalam perjuangan dakwah Nabi. Untuk menghindari penyiksaan lebih lanjut, pada tahun 615, Nabi memerintahkan sebagian pengikutnya untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Raja Najasyi yang beragama Nasrani adalah seorang yang bijaksana yang akan memberikan perlindungan kepada kaum tertindas, macam kaum muslimin saat itu. Sebanyak 83 orang laki-laki dan 18 orang perempuan berangkat ke negeri Habasyah. Di antara yang ikut berhijrah adalah Ja'far bin Abi Thalib. Sesampainya di sana, sahabat-sahabat Nabi ini diterima dengan baik dan mendapatkan perlindungan dari Raja Najasyi, Negus Armah. Tak rela para pengikut Nabi ini telah hidup aman dan damai di Habasyah, kaum Quraisy mengirim dua utusan, Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, untuk membujuk Raja Najasyi agar mengusir kaum muslimin. Mereka membawa hadiah yang banyak,
dan menyebarkan fitnah bahwa kaum muslimin membawa ajaran yang bertentangan dengan agama Nasrani. Namun, setelah mendengar penjelasan dari Ja'far bin Abi Thalib tentang Islam, dan menjelaskan tentang Nabi Isa dari perspektif Islam, Raja Najasyi menolak permintaan Quraisy dan memberikan perlindungan penuh kepada kaum muslimin. Khawatir dakwah Nabi semakin meluas, pada tahun 616, kaum Quraisy memberlakukan boikot terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib. Isi boikot tersebut berupa larangan menikah dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib, larangan jual beli dengan mereka, dan larangan untuk berinteraksi sosial. Otak penggerak boikot ini adalah Amr bin Hisham alias Abu Jahal. Salah seorang sahabat Nabi, yang belum masuk Islam namun menentang pemboikotan ini, yaitu Hakim bin Hizam. Ia senantiasa mengirim gandum untuk bibinya Sayyidah Khadijah. Piagam boikot ini digantungkan di dalam Ka'bah. Akibat boikot ini, kaum muslimin menderita kelaparan yang parah. Boikot ini berakhir ketika pada tahun 619 kaum kafir Quraisy ini berkumpul di dekat Ka'bah untuk membahas keberlangsungan pemboikotan. Terjadi perdebatan sengit di antara mereka, apakah pemboikotan itu dilanjutkan atau dihentikan. Di tengah perdebatan itu Abu Thalib menengahi, dengan berkata bahwasanya keponakannya, Muhammad, telah mengabarkan padanya bahwa Allah Ta'ala telah mengirim segerombolan rayap untuk memakan habis piagam boikot yang terbuat dari papan kayu itu, kecuali yang tersisa yang bertuliskan dengan nama Allah. Abu Thalib pun membuat kesepakatan dengan mereka, jika papan kayu itu masih utuh, maka ia rela menyerahkan Nabi kepada mereka. Namun jika papan kayu itu benar habis dimakan rayap, maka boikot harus dihentikan. Mereka pun setuju. Mereka lalu masuk ke dalam Ka'bah untuk melihat sendiri kondisi piagam dari papan kayu itu. Apa yang mereka lihat sungguh mengagetkan. Ternyata papan kayu itu benar telah habis dimakan rayap. Yang tersisa hanyalah yang bertuliskan Bismika Allahumma. Boikot pun berakhir. Masih pada tahun yang sama, menjadi tahun duka bagi Nabi. Karena wafatnya Abu Thalib dan istri tercintanya, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Kehilangan dua sosok pelindung ini membuat persekusi terhadap beliau semakin keras. Dalam upaya mencari perlindungan, Nabi pergi ke Taif. Namun, penduduk Taif menolak dakwahnya dengan kasar. Bahkan mereka melemparinya dengan batu hingga beliau terluka. Begitu banyak penderitaan Nabi pada tahun ini, sehingga disebut tahun duka cita. Pada tahun penuh penderitaan ini kemudian dihibur oleh Allah dengan peristiwa Isra Mi'raj, yaitu perjalanan spiritual Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu ke Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari peristiwa ini, turunlah perintah sholat 5 waktu. Setelah wafatnya Abu Thalib, kepemimpinan Bani Hashim jatuh ke tangan Abu Lahab, yang kemudian mencabut perlindungan terhadap Nabi. Keselamatan Nabi pun semakin terancam. Pada tahun 622, cahaya harapan datang dari penduduk Yatsrib, Madinah. Setelah adanya pemuda Ansor yang mengabarkan bahwa Islam telah tersebar di Yatsrib, gagasan untuk hijrah ke Madinah pun muncul. Melarikan diri dari penganiayaan di Mekah, kaum muslim menghadapi tekanan dan perampasan harta oleh kaum Quraisy. Setelah kehilangan seluruh harta benda mereka, dalam keadaan lelah dan lapar, mereka tiba di Yatsrib hanya dengan pakaian yang melekat di tubuhnya saja. Namun, perjalanan penuh ujian ini justru memperkuat rasa persaudaraan dan ikatan kekeluargaan di antara mereka. Tak lama setelah para sahabat berangkat ke Yatsrib, Nabi juga memutuskan untuk berhijrah. Pada malam sebelum hijrah, kaum Quraisy merencanakan pembunuhan terhadap beliau. Namun, dengan izin Allah, Nabi berhasil keluar dari rumahnya dengan selamat. Setelah Allah membuat orang-orang Quraisy tertidur, sementara Sayyidina Ali menggantikannya tidur di tempat yang biasa Nabi pakai untuk mengecoh para musuh. Dalam perjalanan hijrah, Nabi tidak mengambil rute biasa ke Madinah. Beliau dan Abu Bakar bersembunyi terlebih dahulu di Gua Sur selama 3 hari, sebelum melanjutkan perjalanan. Dengan menempuh rute yang berbeda dan berliku untuk menghindari kejaran kaum Quraisy, akhirnya Rasulullah tiba di Quba, di mana beliau mendirikan Masjid Quba, masjid pertama dalam Islam. Setelah itu, beliau melanjutkan perjalanan dan melaksanakan sholat Jumat, di tempat yang kemudian hari dikenal sebagai Masjid Jumat. Akhirnya, Rasulullah tiba di Madinah, disambut dengan penuh sukacita oleh penduduk setempat. Namun, mereka juga harus rela meninggalkan harta benda mereka di Mekah, yang dirampas oleh kaum Quraisy. Dengan kekuatan baru di Madinah,
Umat Islam kini memiliki daya untuk mempertahankan diri, termasuk melakukan perlawanan terhadap kaum Quraisy yang terus menghalangi dakwah Islam. Perlawanan itu dimulai dengan upaya-upaya pencegatan terhadap rombongan-rombongan dagang kaum Quraisy yang melewati daerah sekitaran Madinah untuk dirampas hartanya, sebagai ganti atas harta kaum muslimin yang telah mereka jarah di Mekah. Selain itu, aksi ini juga bertujuan untuk memberikan kesan kepada kaum musyrikin bahwa Islam kini memiliki kekuatan untuk melawan balik, sehingga mereka tak bisa lagi bertindak semena-mena. Namun, tidak semua aksi pencegatan ini berhasil. Ada pula yang berakhir dengan perjanjian damai. Pada awal tahun 624, salah satu petinggi Quraisy Mekah, Abu Sufyan, memimpin perjalanan dagang dari Mekah menuju Levan dengan membawa sekitar 40 pasukan pengamanan. Ia sangat mewaspadai aksi-aksi pencegatan yang sering dilakukan kaum muslimin di Madinah terhadap kafilah dagang dari Mekah. Untuk itu, ia telah menyiapkan mata-mata yang berangkat lebih dulu untuk mengintai keberadaan pasukan penyergap muslim. Kafilah ini pun berhasil melewati Madinah dengan selamat. Namun, di sisi lain, Nabi Muhammad juga memiliki pengintai. Beliau menugaskan Talhah bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid untuk memantau pergerakan kafilah Abu Sufyan. Ketika kafilah itu melewati Madinah, mereka mengamatinya dan memperkirakan nilai barang dagangan yang dibawa sekitar 50.000 dirham. Jika dikonversi ke rupiah kurang lebih sekarang sekitar 2,5 miliar. Sebuah jumlah yang cukup fantastis. Mereka pun segera melaporkan hal ini kepada Nabi. Sebagai tanggapan, Nabi kemudian mengumpulkan orang-orang yang bersedia bergabung dengannya untuk menyergap kafilah tersebut. Niat awal keberangkatan mereka bukan untuk berperang, melainkan hanya untuk menyergap rombongan dagang. Oleh karena itu, beliau tidak mewajibkan semua orang untuk berangkat. Setiap orang boleh ikut sesuai kehendaknya, dan tidak ada persiapan perang yang memadai. Tercatat hanya ada 2 ekor kuda dan 70 ekor unta yang mereka bawa. Akhirnya, sekitar 313 pasukan muslim bergabung dengan Nabi Muhammad. Dari jumlah tersebut, 82 orang berasal dari kaum muhajirin dan 231 orang dari kaum ansor. Rasulullah memimpin pasukannya dan berangkat dari Madinah, menelusuri jalan menuju Mekah. Di perjalanan, mereka berbelok menuju Badar. Beliau kemudian menugaskan 2 orang pengintai untuk mencari informasi tentang jalur yang akan dilalui oleh kafilah Abu Sufyan. Sementara itu, Abu Sufyan, yang juga memiliki mata-mata, segera menyadari bahwa rombongannya telah ditunggu oleh kaum muslimin. Khawatir akan keselamatannya, ia segera mengirim utusan bernama Damdam bin Amr al-Ghifari ke Mekah untuk meminta bantuan. Damdam memacu kudanya secepat mungkin hingga akhirnya tiba di Mekah. Sesaat sebelum sampai di kota Mekah, ia merobek pakaiannya dan melukai untanya di beberapa tempat agar tampak seolah-olah dalam keadaan darurat. Dengan suara lantang, ia berteriak meminta tolong, memperingatkan para pemimpin suku bahwa kafilah telah diserang dan harta mereka telah dijarah. Karena banyak orang Quraisy yang memiliki kepentingan dalam kafilah tersebut, juga laporan yang dilebih-lebihkan, sehingga memicu kepanikan dan reaksi cepat di kalangan mereka. Mendengar hal itu, para petinggi Quraisy segera bersiap dengan persenjataan lengkap. Tercatat pasukan Quraisy berjumlah sekitar 1.300 orang, dengan 100 kuda dan 170 unta. Pasukan ini dipimpin oleh Amr bin Hisham atau Abu Jahal, dan bergerak menuju Badar, melewati lembah Uswan dan Al-Jufah. Sementara itu, di pihak Muslim, setelah tiba di daerah Badar, Nabi dan pasukannya terus mencari keberadaan kafilah dagang Abu Sufyan yang menjadi target mereka. Tanpa mereka sadari, Abu Sufyan telah berhasil menghindari upaya penyergapan dan meloloskan diri. Pada 11 Maret 624, secara kebetulan, mereka bertemu dengan seorang Arab Badui yang memberikan informasi mengenai keberadaan rombongan Quraisy di sekitar wilayah tersebut. Saat itu, Rasulullah dan para sahabat masih menyangka bahwa yang dimaksud adalah kafilah dagang Abu Sufyan. Pada malam harinya, Rasulullah mengutus Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Al-Awwam, dan Sa'id bin Abi Waqqas sebagai mata-mata untuk menyelidiki lokasi yang disebutkan oleh orang Badui tadi. Saat mereka tiba di sumur Badar, mereka mendapati 2 orang lelaki tengah mengambil air dari sumur tua. Kedua orang itu segera ditangkap dan diinterogasi. Dari hasil interogasi tersebut, mereka mendapatkan kabar yang mengejutkan,
air yang diambil bukan untuk kafilah dagang, melainkan untuk pasukan Quraisy yang berjumlah 1.000 orang dan sedang dalam perjalanan. Informasi ini segera disampaikan kepada Nabi. Meskipun demikian, Nabi tidak serta-merta memutuskan untuk berperang, sebab sejak awal tujuan utama mereka hanyalah menghadang kafilah dagang, bukan menghadapi pasukan Quraisy yang jauh lebih besar. Selain itu, kaum muslimin datang dengan persiapan yang sangat minim untuk sebuah pertempuran besar. Oleh karena itu, Nabi mengadakan musyawarah darurat dengan para sahabat guna menentukan langkah selanjutnya. Sayyidina Abu Bakar menjadi orang pertama yang menyatakan pendapatnya. Ia menegaskan kesetiaannya kepada Nabi dan akan menerima keputusan apapun yang diambil, karena yakin bahwa keputusan Nabi berasal dari petunjuk Allah. Sayyidina Umar menyatakan hal serupa, diikuti oleh Sayyidina Miqdad bin Amr yang juga memberikan dukungannya. Setelah itu, Nabi meminta pendapat dari kaum Ansor, mengingat mereka merupakan kelompok mayoritas dalam pasukan Muslim. Sayyidina Sa'id bin Mu'adz selalu berbicara dan menegaskan bahwa jika Rasulullah memerintahkan mereka untuk maju, bahkan jika itu berarti terjun ke laut, maka mereka akan melakukannya tanpa ragu. Kesetiaan dan tekad para sahabat yang begitu kuat membuat Rasulullah terharu. Dengan kebulatan tekad, mereka akhirnya memutuskan untuk menghadapi pasukan Quraisy, meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit. Malam itu, hujan deras mengguyur medan Badar. Saat tiba di lembah Al-Jufah, mereka bertemu dengan utusan kedua dari Abu Sufyan, yang membawa kabar bahwa kafilah telah selamat dari penyergapan dan sedang dalam perjalanan kembali ke Mekah. Ternyata, Abu Sufyan berhasil menghindari penyergapan dengan melewati tepian Laut Merah. Mendengar kabar ini, sebagian kaum Quraisy ingin kembali ke Mekah. Namun, Abu Jahal mencegah mereka. Menurutnya, ini adalah kesempatan emas untuk memerangi kaum muslimin agar mereka tidak lagi berani mencegat kafilah Quraisy. Setelah perdebatan sengit, sekitar 300 orang memutuskan kembali ke Mekah, sedangkan 1.000 sisanya tetap mengikuti Abu Jahal menuju Badar. Pada keesokan harinya, tepatnya pada 12 Maret tahun 624 Masehi, Rasulullah menginstruksikan para sahabat untuk mendirikan basis pertahanan di area pertempuran di dekat sumur sebelah atas lembah Badar. Namun, seorang sahabat Nabi, Al-Hubab bin Al-Munzir, merasa kurang puas dengan pendapat Nabi, setelah melihat ada sumur lain yang jaraknya hanya beberapa ratus meter di depan mereka. Dengan penuh keberanian, ia bertanya kepada Rasulullah, apakah pemilihan lokasi ini merupakan wahyu dari Allah atau hanya pendapat pribadi? Rasulullah pun menjawab bahwa itu adalah pendapat pribadinya. Mendengar jawaban tersebut, Hubab mengemukakan pendapatnya bahwa lokasi yang dipilih kurang menguntungkan. Ia menyarankan agar pasukan Muslim berpindah ke sumur berikutnya yang lebih dekat ke posisi musuh. Selain itu, sumur-sumur lain yang berada di sekitar musuh perlu ditimbun sebelum mereka tiba. Dengan cara ini, pasukan Muslim akan menguasai satu-satunya sumber air yang tersisa. Rasulullah menerima usulan tersebut, dan pasukan Muslim segera berpindah ke lokasi yang dimaksud. Hal ini menandakan kebijaksanaan dan kerendahan hati Rasulullah. Beliau tidak bersikap otoriter atau merasa paling benar, meskipun beliau adalah seorang nabi. Beliau dengan rendah hati menerima pendapat yang lebih baik demi kebaikan pasukan Muslim. Ternyata, lokasi baru itu memiliki keunggulan lain. Letaknya berada di atas gundukan pasir dengan posisi lebih tinggi. Ketika hujan deras turun semalaman dan membasahi area pertempuran, tempat pasukan Muslim lebih cepat mengering. Sebaliknya, area perkemahan pasukan Quraisy yang berada di tanah lebih rendah menjadi becek dan berlumpur, sehingga menyulitkan pergerakan mereka saat bertempur. Tak lama kemudian, pada malam itu juga, pasukan besar Quraisy Mekah tiba di area pertempuran. Mata-mata dari kedua belah pihak segera bergerak untuk mengamati kondisi musuh masing-masing. Ketika pasukan Quraisy mengetahui bahwa jumlah pasukan Muslim hanya sekitar 300 orang, mereka awalnya merasa percaya diri. Namun, setelah mendengar kabar bahwa pasukan Muslim telah bertekad bertempur hingga titik darah penghabisan, keberanian mereka mulai goyah. Dalam tradisi perang di Arab saat itu, jumlah korban jiwa biasanya tidak banyak, sehingga mereka tidak siap menghadapi pertempuran yang bisa menyebabkan banyak kematian. Terlebih lagi, banyak di antara mereka yang harus berhadapan dengan kerabat mereka sendiri. Keesokan harinya, 13 Maret 624 Masehi,
Kedua pasukan berhadapan di medan pertempuran. Beberapa prajurit Quraisy yang kehausan nekat mendekati sumur yang berada di dekat pasukan Muslim untuk mengambil air. Tindakan mereka langsung disambut hujanan panah, menyebabkan beberapa dari mereka tewas, sementara yang lain berhasil melarikan diri. Salah satu yang selamat adalah Hakim bin Hizam, sepupu dari Khadijah, istri Rasulullah, yang saat itu masih belum memeluk Islam. Kematian beberapa pasukan Quraisy membuat emosi salah seorang prajurit mereka, Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Mahzumi. Dengan penuh amarah, ia maju dan bersumpah akan meminum air dari sumur tersebut atau mati dalam usahanya. Tantangannya disambut oleh Sayyidina Hamzah, paman Rasulullah. Duel sengit pun terjadi, dan dalam beberapa tebasan pedang, Hamzah berhasil melukai kaki Al-Aswad sebelum akhirnya menebas lehernya hingga tewas. Kematian Al-Aswad semakin memanaskan suasana. 3 komandan Quraisy kemudian maju untuk menantang pasukan Muslim, yakni Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utbah. Mereka merupakan ayah, paman, dan saudara laki-laki Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan. Awalnya, tantangan ini disambut oleh 3 sahabat Ansar, tetapi para penantang menolak, menyatakan bahwa mereka hanya ingin bertarung dengan lawan dari golongan Muhajirin. Mendengar hal tersebut, Rasulullah meminta Sayyidina Hamzah, Ubaidah bin Al-Haris, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk maju berduel. Pertempuran pun dimulai. Sayyidina Hamzah menghadapi Syaibah, sedangkan Sayyidina Ali bertarung melawan Al-Walid. Kedua pertempuran itu berlangsung singkat, dengan kemenangan di pihak Muslim. Namun, Ubaidah mengalami perlawanan sengit dari Utbah dan terluka parah di kakinya akibat sabetan pedang lawan. Saat kondisinya kritis, Hamzah segera datang membantu dan menebas leher Utbah hingga tewas. Ubaidah yang terluka parah kemudian dievakuasi oleh Hamzah dan Ali ke barisan Muslim. Sayangnya, akibat luka yang cukup serius, beberapa hari kemudian Ubaidah akhirnya wafat. Kekalahan dalam duel ini membuat Abu Jahal murka. Dengan penuh amarah, ia segera memerintahkan pasukannya untuk melakukan serangan penuh. Di sisi lain, Nabi tetap tenang dan langsung mengatur strategi bertahan. Pasukan Muslim dibentuk dalam 3 barisan. Barisan pertama terdiri dari para penembak yang membentuk formasi palang untuk menahan infanteri musuh. Barisan kedua diisi oleh para pemanah yang terus menembaki musuh dengan anak panah. Dan barisan terakhir ditempati oleh infanteri sebagai pertahanan akhir dan untuk serangan balik. Nabi memberi instruksi tegas. Jangan cabut pedang kalian kecuali musuh sudah di depan mata. Jangan melakukan serangan balik sebelum Nabi memerintahkannya. Hanya para pemanah yang boleh terus menembakkan anak panah mereka. Strategi ini dirancang untuk melemahkan musuh secara perlahan. Dengan posisi yang diapit oleh 2 gunung, pasukan Quraisy tidak dapat bergerak leluasa. Formasi mereka yang seharusnya lebih lebar menjadi terhimpit, membuat daya serang mereka tidak maksimal. Saat pertempuran semakin sengit, Rasulullah pun berdoa, "Ya Allah, jika pasukan ini kalah hari ini, maka tak akan ada lagi yang menyembahmu di muka bumi ini." Perlahan, pasukan Quraisy mulai mengalami kelelahan. Sementara itu, kaum Muslim tetap bertahan dengan disiplin yang kokoh. Akhirnya, serangan Quraisy mulai melemah, dan barisan mereka berantakan. Melihat musuh mundur secara tidak teratur, Rasulullah memberi perintah serangan balik, dan pasukan Muslim langsung melancarkan serangan balik dengan cepat. Pasukan Quraisy panik dan tercerai-berai. Masing-masing berusaha menyelamatkan diri, termasuk pemimpin mereka, Abu Jahal. Dalam kepanikan itu, Abu Jahal mencoba melarikan diri dengan kudanya. Namun, 2 pemuda Ansor yang sudah mengincarnya berhasil mengejarnya. Ia pun terluka parah dan tak lagi bisa bergerak. Saat itu, Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi, mendekatinya dan tanpa ragu, ia menghunus pedangnya dan menebas leher Abu Jahal, mengakhiri hidupnya di medan perang. Saat kabar kematiannya sampai kepada Rasulullah, beliau bersabda, "Firaunnya umat ini telah tewas." Kemenangan besar ini disambut dengan sukacita oleh kaum muslimin di Madinah. Untuk pertama kalinya, mereka berhasil mengalahkan pasukan Quraisy yang jauh lebih besar dan lebih kuat. Peristiwa ini semakin memperkokoh keimanan para sahabat dan menjadi titik balik bagi perkembangan Islam. Namun, di pihak Quraisy, kekalahan ini membawa duka yang mendalam, terutama bagi seorang wanita bernama Hindun binti Utbah. Ia kehilangan ayahnya, pamannya, dan saudara laki-lakinya dalam perang ini. Dengan penuh dendam, Hindun mengutuk Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah, yang telah membunuh ayahnya.
Dengan penuh kebencian, ia bersumpah akan membunuh dan memakan jantungnya Hamzah.